Ada lagi yang ngomong saya itu Syiah, buktinya kalau menjelaskan Syiah apal banget. Oh, jadi ukurannya kalau apal sesuatu itu berarti itu dari sana. Saya itu bukan hanya Syiah, suruh cerita Katolik Kristen juga apal saya. Antara Athanasius dan Arius bentrok, kemudian Athanasius didukung oleh Konstantin, itu saya apal. Kalau cerita itu nggak usah baca, apal saya. Suruh cerita Mu'tazilah juga apal, suruh dimintai cerita ahli sunnah juga apal saya. Jadi bukan hanya Syiah saya apal itu. Ya, kalau hanya ukurannya kalau apal kemudian pasti dituduh dari sana. Kami 20 tahun bendung jogo nojo sampai di Serobon Syiah. Tapi antum kasih jalan mereka untuk gerogoti kita. Saya bukan Syiah. Karena Syiah itu udah ada definisinya. Atba'u aliyin alladzina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan. Lah saya tidak percaya. Saya enggak percaya itu. Enggak percaya itu. Saya bukan atba'u aliyin alladzina ya'taqiduna bi imamatihi nasson wa ta'yinan, bukan. Bahwa orang Syiah itu yang harus meyakini Ali itu jadi khalifah dengan dasar wasiat dari Rasulullah. Nek aku mati gantinya Ali. Saya nggak percaya itu. Ali mau mati, nek aku mati gantiku Hasan. Saya nggak percaya itu. Hasan mau mati wasiat ganti saya Husain. Husain mau mati wasiat ganti saya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin wasiat ganti saya Muhammad Bakir. Muhammad Bakir wasiat ganti saya Ja'far. Ja'far wasiat ganti saya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim wasiat ganti saya Ali Ridho. Ya itu saya hafal, itu saya hafal. Lah tapi saya nggak percaya dengan itu semua. Dan saya tidak percaya ismatul a'immah. Dan saya tidak percaya awwal wajibin al insan ma'rifatul imam. Itu Syiah itu. Kalau saya tidak. Kalau kita tidak, awal wajibin al insan ma'rifatul ilah. Kalau Syiah ma'rifatul imam. Wa man lam ya'rif bil imam kafar. Itu saya nggak percaya itu. Jadi saya bukan Syiah yang jelas. Hanya dalam pembahasan ilmiah, analisis ilmiah sejarah, kita tidak bisa menyampingkan peranan Syiah dalam dakwah. Dalam sejarah loh Pak, dalam sejarah. Syiah juga pernah perang dengan nggih. Ya. Jadi yang imam 12 namanya, yang percaya pada imam itu 12 imamiyah. Kalau yang berhenti pada Ali Zainal Abidin, Muhammad bin Hanafiyah namanya Kisaniyah. Yang mendirikan adalah Mukhtar ibn Abi Ubaid yang berjasa, Mukhtar ibn Abi Ubaid berjasa membunuh semua pembunuh Husain. Semua pembunuh Husain dibunuh oleh Mukhtar bin Abi Ubaid sampai kepalanya dibawa ke Muhammad bin Hanafiyah. Nah, tapi berhenti di situ. Kalau yang sampai Muhammad Al-Baqir kemudian Ali Zainal Abidin kemudian mengangkat Zaid, namanya Zaidiyah. Nah, itu di Yaman yang dekat dengan ahli sunnah. Maka ahli sunnah pun baca kitab Zaidiyah, Nailul Autor, Fathul Qadir fit Tafsir, nah, itu Syarah Bulughul Maram, itu yang nulis Syiah Zaidiyah oleh ya, tapi artinya kiai-kiai NU pun membaca Syarah Subul Salam, Syarah Bulughul Maram itu yang ngarang Syiah Zaidiyah. Nailul Autor itu yang ngarang Syiah Syaukani, Syiah Zaidiyah. Nah, ketika Imam Zaid mau perang, mau menyerang Khalifah Abu Ja'far kemudian di tengah jalan pengikutnya tanya, "Ma ra'yuka fil imamain fis syaikhain?" Pendapat kamu tentang Abu Bakar Umar bagaimana? Imam Zaid mengatakan berdua itu adalah orang baik, laki-laki itu adalah orang baik. Idzan nahnu rafadnak. Kalau demikian kami menolak kamu. Kemudian misah, pecah. Nah, yang pecah itu namanya Rafidhah. Dari kata mereka idzan rafadnak. Itu asal mulanya gelar Rafidhah. Kemudian sampai Ja'far Shadiq putra pertama namanya Ismail, tapi Ismail ini wafat sebelum Ja'far. Tapi begitu Ja'far Shadiq mati, kata orang tetap pengganti Ja'far Ismail, walaupun Ismail itu mati sebelumnya Ja'far. Itulah Ismailiyah. Berhenti di situ imam, namanya Sab'iyah 7. Nanti pecah jadi dua. Yang sekarang ada Nizariyah, ada Bahroh. Bahroh di Bali ada, di India banyak. Nizariyah pecah lagi jadi Nusairiyah dan Alawiyah. Dan Alawiyah Hafidh Asad. Alawiyah, kalau Bahroh Nizariyah jadi Duruz, Walid Jumblat, Kamal Jumblat. Nah, kalau yang Alawiyah jadi Binazir Buto, Ali Buto, itu Ismailiyah Nizariyah. Oh, panjang lebar.
Ali Khan, Abdul Karim Khan, itu pengusaha konglomerat muslim, itu Ismailiyah Nizariyah. Nah, yang terus sampai 12 namanya Imamiyah atau Itsna Asyariyah. Yang kalau kita akui secara jujur, mereka berjuang melawan Israel, membela Palestina sekarang. Itulah Itsna Asyariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seluruh yang hadir saya doakan hidupnya diberkahi Allah. Panjang umur, murah rezeki. Diskusi yang akrab penuh kekeluargaan ini dapat saya simpulkan satu, bahwa akhina fillah Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Sirot adalah bukan orang Syiah. Dua, dia adalah orang NU asli, tetap berpegang kepada nilai-nilai salaf, berpegang pada kitabullah, sunnat Rasul, dan ijma'nya para sahabat. Adapun ada sisi-sisi beda adalah dalam kajian pemikiran dan sudut pandang. Kepala sama berambut, kecerdasan beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukammu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allah. Nah, wa kadzalika ja'alnakum, itu ja'ala harus kita perjuangkan. Perjuangan kita adalah ummatan wasaton, umat yang ideal, sama dengan khair ummah, agar kita menjadi contoh dari umat-umat yang lain. Litakunu syuhada 'alan nas. Contoh yang paling utama, pik contoh adalah Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah sendiri tidak pernah mendeklarkan secara legal formal atau secara eksplisit negara Islam, nggak pernah. Ini kajian lu ya, ini kajian ilmiah lu ya, ini bukan untuk khutbah Jumat, bukan nih. Bukan untuk khutbah Jumat atau mau'izah hasanah, bukan, lagi kajian ilmiah. Nanti mau muktamar PBNU omongan saya dicatat semua, dicari yang salah-salah. Ada lagi yang ngomong saya itu Syiah, buktinya kalau menjelaskan Syiah apal banget. Oh, jadi ukurannya kalau apal sesuatu itu berarti itu dari sana. Saya itu bukan hanya Syiah, suruh cerita Katolik Kristen juga apal saya. Kapan itu Konsili Nikia, tahun berapa, antara Athanasius dan Arius bentrok, kemudian Athanasius didukung oleh Konstantin. Itu saya hafal, kalau cerita itu nggak usah baca, hafal saya. Suruh cerita Mu'tazilah juga hafal. Suruh dimintai cerita ahli sunnah juga hafal saya. Jadi bukan hanya Syiah saya hafal itu. Ya, kalau hanya ukurannya kalau hafal kemudian pasti dituduh dari sana. Nah, ummatan wasaton, khairu ummah. Kenapa yang diambil ummatan wasaton, redaksinya itu? Karena Quran wahyu terakhir, Nabi Muhammad Rasul terakhir, maka kalau hanya satu nama, naif sekali. Kalau hanya misinya Nabi Muhammad hanya ingin mengayomi, membentuk satu umat kecil. Kalau hanya wahyu Al-Quran hanya ngurusin satu umat kecil. Oleh karena itu Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa misinya adalah membentuk umat Islam, tapi akan membangun, akan menjadi solusi, akan menawarkan solusi agar manusia, bahkan kehidupan di alam semesta ini, kehidupan yang beradab, berbudaya, berprestasi, punya nilai, bukan hanya sebatas hidup untuk kepentingan duniawi materi belaka. Ya ini, maka Al-Quran itu sebenarnya kitabnya umat manusia, bukan hanya kitabnya umat Islam. Konsepnya itu, Islam itu sebenarnya mengayomi semua manusia, bukan hanya mengayomi satu umat. Nabi Muhammad itu nabinya umat manusia, bukan hanya nabinya umat Islam, apalagi hanya nabinya orang NU, apalagi begitu. Apalagi hanya nabinya pesantren, wah, kajian bisa, lebih kecil lagi malah. Jadi Nabi Muhammad nabinya umat manusia, nggak ada nabi lagi. Quran wahyu untuk alamin, untuk alam semesta.
akan menawarkan sesuatu yang beradab, yang berbudaya, yang bernilai untuk kehidupan di dunia ini. Maka tidak pernah Nabi Muhammad pun mendeklarkan negara Islam. Setelah Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, mendapatkan pengikut kurang lebih 120 orang, kurang lebih as-sabiqin al-awwalin. Kemudian hijrah ke kota Yathrib. Kota itu dinamakan Yathrib karena memang yang membangun kota itu seseorang namanya Yathrib bin Lauz bin Amliq bin Sam bin Nuh. Namanya Yathrib. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural. Pertama ada Muslim pendatang, dua Muslim pribumi, dua suku Aus dan Khazraj, tiga non-Muslim Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa', Bani Nadir, pelarian dari Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Samuel, Daniel, berjumlah 70.000, 40 tahun menyeberang Red Sea, 40 tahun bertempat tinggal di Gurun Sinai, Turi Sinin. Kemudian Nabi Musa, Harun wafat di situ setelah 40 tahun. Bani Israel bercerai-berai kebanyakan ke Eropa. 3 suku larinya ke kota Yathrib, yang keturunan 3 suku itu keturunannya jumpa dengan Rasulullah SAW. Masuk ke kota Yathrib menjumpai masyarakat yang majmuk, maka Nabi pun sangat-sangat mengerti bahwa ini tidak bisa dijadikan model yang sektarian. Harus membentuk masyarakat yang semua penduduk yang ada mendapatkan haknya, mendapatkan kewajiban dan fasilitas yang sama. Tidak mungkin satu model ini, karena penduduknya udah beragam. Maka Nabi Muhammad dengan mereka mengeluarkan kesepakatan yang kita kenal sekali, namanya Piagam Madinah. Menurut Sayyidina Ali, teksnya Piagam Madinah itu sangat sahih setelah Al-Quran, kata Sayyidina Ali. Teks ketika zaman Nabi yang paling sahih itu Al-Quran dan Piagam Madinah. Kalau mau baca sendiri, ada di kitab As-Sirah Nabawiyah karangan Abdul Malik Ibn Hisham Al-Ansari, juz 2 halaman 119 sampai 122. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Umat Islam pendatang, umat Islam pribumi dan Yahudi, asalkan satu cita-cita, satu visi misi, satu garis perjuangan, sebenarnya mereka itu ummatun wahidah. Poin 15 malah tegas, seluruh penduduk kota Yathrib diberi kebebasan melakukan aktivitasnya, termasuk aktivitas agama, ibadah. Terakhir sekali ditutup dengan wala udwana illa 'alal zalimin. Ini mubalek semua hafal nih, nggak usah sarjana mubalek semua hafal nih. Artinya apa? Tidak boleh kita menganggap musuh kecuali kepada yang zalim karena kezalimannya, bukan karena selain itu. Tidak boleh menganggap musuh karena beda etnis, beda agama, beda pilihan pilpres, beda pilihan partai, apalagi beda pilihan mazhab. Tidak boleh menganggap musuh karena dia Cina, Katolik, partainya PDS, nggak boleh itu. Yang teman kita adalah kalau sesama Islam, kemudian pilpresnya siapa misalkan Pak SBY, partainya sama-sama PKB, nah itu saudara, yang lainnya musuh, nggak boleh, nggak boleh. Yang boleh kita anggap musuh adalah pejabat yang korup, pengedar narkoba, bos judi, perusak masyarakat, yang zalim. Itu pun karena kezolimannya, bukan karena etis dan agamanya, karena semata-mata kezolimannya. Itu yang boleh kita anggap musuh.
Luar biasa piagam Madinah ini. Kitanya aja yang nggak ngerti. Saya aja ngertinya setelah di luar negeri, waktu di sini nggak ngerti saya. Saya ngajinya waktu di Jawa ya itu aja, wa istahabu wa yambaghi wa yukrahu wa yahrumu itu. Far'un law adkhalal mutawaddi'u yadahu fi ma'in duna qullataini fa'alaihi ayyan wa taghrib Fathul Mu'in halaman nomor 4. Ya nggak apa-apa, itu namanya perkembangan. Nah, Nabi Muhammad mendirikan sebuah masyarakat yang diikat dengan perjanjian tamadun, perjanjian yang tolok ukurnya, platformnya tamadun, bukan agama, bukan etnis, hukum, undang-undang, peraturan, setara, kesetaraan, kebersamaan, itu platformnya, bukan karena agamanya. Oleh karena itu ketika ada orang Islam membunuh orang Yahudi, Rasulullah marah besar dengan mengeluarkan statement, man qatala zimmiyan fa ana khosmuh. Rasulullah ketika Usamah nangkep maling, kemudian karena malingnya itu keluarga terhormat dari Bani Maz'un, dilepas saja usulnya, marah besar dengan mengatakan, wallahi ya Usamah lau saraqat Fatimatu binti laqata'tu yadaha. Inilah tamadun. Inilah tamadun, dan banyak contohnya, banyak sekali. Tidak pandang bulu kecuali ukurannya adalah tamadun. Maka kota yang tadinya namanya Yathrib diganti Madinah. Masyarakatnya mutamaddin, sistemnya tamadun. Jadi bukan negara Islam, negara Madinah. Negara Madinah, bukan negara Islam. Negara tamadun yang berdasarkan kesepakatan itu membangun sebuah komunitas manusia sama di depan hukum, setara mendapatkan haknya, dan semuanya sama. Itu dimulai dari Madinah.